Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sabahul khair wa kaifa halukum? Insyaallah fi dawamis shihah wal afiyah wa fi inayatillahi ta'ala, amin. Alhamdulillah, naltaqi marratan ukhra fi darsi fiqh muamalah min qism al-buyu' khasatan wa ba'da an ta'allamna bil amsi anil buyu' wal riba wa ma yata'allaqu bihima wal an nastamir fi ma yata'allaqu bil buyu' kadzalika. Wa qabla an nabda ad-daras hayya naqra al-Fatihah. Nabda darsana al-yawm bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aywa ba'da an na'rifa bi anna al-bay' wa khasatan fi bay' ribawi lazim hunaka syartun lil bay' wa an takuna thalathatu syurut wal awal halan aw naqdan, yaitu kontan atau secara langsung diterima, watsani qabad adanya serah terima tersebut, watsalit at-tamathul. Nah, sekarang berbicara tentang al-qabad atau penerimaan atau penyerahan dan penerimaan, maka ada permasalahan tentang hukmu bai'il mabi' qabla al-qabad. Bagaimana hukum jual beli barang yang mana barangnya belum bisa diserah terimakan. Ya. Hukmuhu batil sawa'un kana al-mabi' aqaran aw ta'aman aw ghairiha. Ya, jadi hukumnya adalah batil atau tidak sah, maupun itu makanan atau bangunan dan segala macamnya. Fabimada yasulu al-qabad, dengan apa, kemudian dengan apa kita bisa mencapai serah terima tersebut, yaitu tergantung kepada barangnya. Ya, jadi ada tiga. Yang pertama adalah fa idza kana mimma yatanawalu bil yad fayasulu bit tanawul biha. Apabila bisa diserahkan secara langsung ya dan biadin atau dari tangan ke tangan lain, maka harus diserahkan dari tangan ke tangan. Ya, kemudian yang kedua adalah wa idza kana mimma la yunqalu ka ardin aw baitin fayasulu bit takhliyah wa taslimi nahwil miftah wa ifraghihi min amti'ah ghairil mushtari. Nah, kalau misalkan barang yang dijual belikan atau barang dagangannya tersebut merupakan barang yang tidak bisa dipindahkan seperti tanah misalkan atau bangunan, maka penyerahan terimaannya secara simbolis, misalkan dengan memberikan kunci rumah tersebut atau mengosongkan rumah tersebut dari barang-barang selain barang-barangnya pembeli tersebut, ya. Kemudian apabila barang tersebut atau barang dagangan tersebut bisa dipindah-pindahkan, maka harus dipindahkan ke tempat yang pembeli ingin melihatnya. Seperti misalkan mobil, barangnya karena bisa dipindahkan maka harus dipindahkan, seperti itu ya, bisa difahami. Nah, kemudian domanul mabi' qabla al-qabdi. Domanul mabi' qabla al-qabdi, yaitu tanggungan barang dagangan yang belum diserahkan kepada pembeli merupakan tanggungan siapa? Merupakan domanul ba'i, yaitu merupakan tanggungan penjual, karena pembeli belum menerima apapun dari penjual, maka tanggungan barangnya adalah tanggungannya penjual.
ada sebagian transaksi yang dibolehkan sebelum adanya serah terima, seperti misalnya wakaf dan wasiat. Seperti wasiat wasiat yang mana baru bisa dilaksanakan penerimaannya setelah adanya pihak yang wafat atau yang memberikan wasiat itu wafat, seperti itu. Nah, kemudian sekarang ada jual beli yang tidak diperbolehkan ya, karena jual beli itu harus qobat atau ada di serah terima, barangnya ada itu. Kemudian ada yang namanya bai'ul gharar atau jual beli gharar. Nah, gharar ini merupakan adalah penipuan atau ketidakpastian, yang mana gharar ini merupakan jual beli yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Wa hadza la yajuz, atau tidak adanya kepastian dan masih tersembunyi gitu ya barangnya tersebut, jadi sangat beresiko untuk merugikan orang lain dan akibatnya itu lebih fatal daripada manfaatnya. Contohnya apa? Seperti jual beli burung yang masih ada di udara. Jadi saya menjual burung nih tapi masih ada di udara, belum diambil. Nah, itu tidak ada barangnya. Seperti itu ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan al-ihtikar. Al-ihtikar itu juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Apa sih yang disebut dengan ihtikar? Ihtikar adalah imsaku mashtarahu minal aqwat fi waqtil ghala la rukhas li ba'ihi bi akthar 'inda ishtidadi hajati ahli baladihi aw ghairihim ilaihi, adalah menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa melihat kesulitan orang lain, karena harganya menjadi melambung tinggi sedangkan peminat atau kebutuhan konsumen melonjak tetapi barang sedikit, jadi harganya dimahalkan. Seperti yang terjadi baru-baru ini, ada yang menimbun masker sedangkan kebutuhan masker waktu itu sangat tinggi, tetapi masker ditimbun jadi dijual dengan harga yang mahal, maka itu boleh itu tidak boleh tidak, hukumnya adalah tidak boleh, maka bisa dipidana pula ya yang seperti itu. Kemudian ada jenis-jenis akad dari yang ditinjau dari kewajiban memenuhinya dan boleh membatalkannya. Jadi al-uqud anwa'ul uqud min jihati luzumiha wa adami adalah jenis-jenis transaksi yang ditinjau dari keharusan memenuhinya dan boleh membatalkannya. Ada 3. Yang pertama adalah akadun jaiz minat tarafaini, adalah akad atau transaksi yang dibolehkan untuk membatalkannya oleh kedua belah pihak. Yang kedua adalah akad yang tidak boleh dibatalkan oleh kedua belah pihak setelah adanya transaksi, contohnya jual beli tersebut. Kalau misalkan pembeli sudah membeli, penjual sudah menjual, maka tidak boleh dikembalikan karena merugikan orang lain. Dan yang ketiga adalah akad yang boleh dibatalkan oleh satu sisi dan tidak boleh dibatalkan oleh satu sisi lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bisa dipahami semuanya insyaallah ya. Setelah kita tadi belajar mengenai akad, kemudian ada sebagian jual beli yang tidak diperbolehkan karena merugikan dan adanya penipuan bagi orang lain dan tidak ada kemaslahatannya. Sekarang kita menuju pembahasan selanjutnya, yaitu babul khiyar, yaitu bab tentang hak pilih dalam jual beli ya. Karena tujuan adanya jual beli atau transaksi jual beli itu adalah al-luzum atau keberlanjutan transaksi atau adanya kepemilikan ya, atau adanya kepemilikan dan adanya transaksi gitu kan, karena jual beli itu kan antara atau adanya kerelaan pihak pembeli gitu kan atas barang yang dia beli, dan adanya
kepuasan gitu. Jadi maka harus ada hak pilih atau bolehnya memilih sesuatu dalam jual beli, karena tujuan jual beli bukan paksaan. Tidak boleh adanya paksaan di dalam jual beli kecuali dengan paksaan yang memang benar dan diperbolehkan. Jadi yang dimaksud dengan khiyar, makna khiyar talabu khairil amrayni min imdha'il 'aqdi wa fasqihi. Talabu khairil amrayni, jadi mencari sesuatu yang baik dari dari dua perkara. Yang pertama adalah melanjutkan akad atau transaksi tersebut atau membatalkannya. Jadi mempunyai hak pilih ya, atau mencari yang terbaik dari dua transaksi tersebut, antara melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Dan kemudian khiyar atau hak memilih itu ada 3 macam. Yang pertama adalah khiyar majelis, kemudian yang kedua adalah khiyar syarat, dan yang ketiga adalah khiyar aid. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah khiyar majelis. Di dalam khiyar majelis ini, majelis berarti kan tempat ya, tempat yang dari mana dilaksanakan akad tersebut atau transaksi tersebut. Jadi khiyar majelis adalah hak pilih yang ditetapkan untuk kedua belah pihak selama keduanya masih dalam satu akad atau satu tempat transaksi. Ya, wa yathbutu lil aqidainil khiyar ma dama fi majlisil aqdi wa yathbutu dzalika fi wa'il bai wa la yajuzu syartun fil khiyar fil aqdi. Jadi tidak boleh melarang seseorang untuk memilih ya di dalam jual beli tersebut. Nah, kemudian inqita'u khiyarul majlis. Nah, bagaimana kita tahu berakhirnya khiyar majelis? Nah, karena misalkan kayak kita sendiri kan ketika misalkan pergi ke pasar atau pergi ke toko untuk membeli baju atau membeli barang yang lainnya, kita selalu memilih-milih dulu sebelum terjadinya transaksi. Nah, berakhirnya khiyar majelis. Nah, berakhirnya khiyar majelis ini atau berarti sudah tidak bisa melakukan hak pilih lagi dalam suatu akad itu ada 2. Yang pertama karena sudah bitakhoyur, sudah adanya sesuatu yang dipilih atau adanya pilihan ya. Yang dimaksudkan adalah an yakhtara ba'dal aqdi imda al aqdi wa luzum aw yakhtaru ahaduhuma dunal akhar fa yanqati khiyar alladhi ihtara wa yabqa khiyarul akhar. Atau keduanya sudah memilih gitu kan, antara dilanjutkan atau dibatalkan, dan misalkan sesatu pihak itu sudah mendapatkan pilihannya, maka hak pilihnya sudah berakhir. Contohnya ikhtarna luzumal aqdi, kami memilih untuk melanjutkan transaksi, maka dilanjutkanlah transaksi tersebut. Kemudian yang kedua adalah yang menjadikannya berakhir khiyarul majlis atau hak pilih dalam akad tersebut adalah berpisahnya secara badan ya, menurut kebiasaan. Jadi jika misalkan tafarruqul abadan, kalau seseorang sudah meninggalkan akad tersebut atau transaksi di dalam transaksi tersebut, maka dikatakan khiyar majlisnya berakhir seperti itu. Nah, kemudian jika tafarruqul arwah, nah bagaimana kalau misalkan meninggal, maka hak pilihnya tetap ada dan tidak hilang, tetapi dipindahkan kepada hak ahli warisnya. Kemudian at-tafarruq mukrohan, nah kalau perpisahannya itu dipaksa, misalkan si penjualnya mengusir pembeli atau segala macam tanpa ada alasan yang jelas, maka itu tidak boleh dan hak pilihnya tidak hilang. Kemudian yang kedua adalah tadi pembagiannya adalah 3, khiyar majlis, khiyar syarat, sama khiyar aib.
Khiyarus syarat adalah penjual atau pembeli mengajukan persyaratan berupa waktu tertentu untuk dapat memilih dan melanjutkan atau membatalkan akad tersebut. Jadi khiyarus syarat itu adalah persyaratan tenggang waktu yang yashtarito al-aqidani aw ahaduhuma waqtan muayyanan yakhtara fihi luzumul bai' aw fasqahu wa yathbutu dzalika fi jami'i anwa'il bai' illa ma yushtaratu fihi al-qabad. Nah, berlaku dalam semua jual beli kecuali kalau jual beli itu memang harus adanya penyerahan di dalam suatu transaksi tersebut secara langsung. Misalkan jual beli ribawi atau barang-barang ribawi harus yadan biyadin seperti itu. Nah, kemudian ada juga syurut sihhati khiyar syarat. Syarat sahnya khiyar syarat adalah yang pertama zikrul muddah, menyebutkan lamanya atau jangka waktu yang disyaratkan. Kemudian yang kedua muddah maklumah, jangka waktu itu diketahui. Yang ketiga tidak boleh lebih dari 3 hari atau alla tazid ala thalathati ayyam. Dan yang keempat adalah antakuna thalathatul ayyam, menjadikan 3 hari itu tersebut dari mulainya transaksi tersebut atau setelahnya ketika berpisah itu. An yakuna al-mabi mimma la yataghayyar, barang dagangan itu secara umumnya tidak berubah khususnya dalam jangka waktu 3 hari itu. Nah, yakuna al-ayyam muttasilah, tenggang waktunya berurutan, tidak boleh berpisah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah khiyarul aib. Khiyarul aib itu adalah an yajidal mushtari fi sil'ah aiban fayajuzu lahu an yafsakhal 'aqd wa yuruddu sil'ah ila sahibiha, adalah jika seorang pembeli itu menemukan cacat barang maka boleh untuk membatalkan pembelian tersebut ya. Nah, dhabitul aib, detail cacatnya seperti apa? Yang pertama adalah imayun kisul ain awil qimah, yang mana mengurangi barang tersebut atau nilai barang tersebut. Nah, jadi fatal seperti misalkan kita beli buku ya, buku kita fikih, ternyata 3 halaman dan itu pembahasan penting misalkan hilang atau tidak ada gitu kan. Nah, maka kita mengalami kerugian, maka boleh dikembalikan ya. Atau misalkan menjadikan barang itu jadi tidak berharga lagi. Nah, kemudian 3 sebab khiyarul aib. Nah, jadi 3 sebab boleh adanya hak pilih karena kecacatan tersebut adalah hilangnya tujuan yang dimaksud menurut kebiasaan. Jadi misalkan adanya cacat yang mengurangi barang dan nilai. Kemudian yang kedua adanya hilangnya tujuan dari persyaratan. Misalkan pembeli mensyaratkan atau pembeli mensyaratkan barang tersebut berisi sesuatu, tapi ternyata sesuatu itu tidak ada ya. Oke, untuk penjelasan. Nah, kemudian syarat pengembalian barang yang cacat. Syarat pengembalian, bagaimana kita boleh mengembalikan. Misalkan kita baru menemukan barang cacat itu di rumah, pas pembelian itu kita tidak tahu bahwa barang itu cacat. Sampai di rumah kita baru sadar kalau barang itu ada yang cacat. Cacat barangnya sudah lama atau sebelum dibeli, kemudian belum digunakan oleh pembeli. Nah, maka harus dikembalikan pula dengan cepat atau segera. Ketika dikembalikan, cacat barangnya masih ada, tetapi kalau cacat barangnya sudah tidak ada, maka tidak boleh dikembalikan karena tidak ada buktinya. Fa'intum hada aywa rubama naqtati bihada, ya, ambil yang manfaatnya, semoga bermanfaat dan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan di dalam kehidupan nyata dan kehidupan masing-masing. Ala hada syukran, dan jangan lupa tugasnya nanti malam ya untuk pembuatan video minimal 1 menit. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.